Ya, siap. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Yang terhormat guru kita semua, owner dari Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Yang kami hormati narasumber kita pada siang sore hari ini, Pak Samsunan dari Utu ya Pak. Nah, dosen Fakultas Teknik Utu. Bapak Ibu, peserta kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya hingga pada siang sore hari ini kita bisa bertemu secara online kembali di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Kali ini membahas tentang perubahan kontrak konstruksi. Baik Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan, akan kami sampaikan dulu tata tertibnya. Webinar akan disampaikan dalam dua tahap. Yang pertama adalah penyampaian materi selama 45 menit dan dilanjut dengan dialog tanya jawab ya, selama 45 menit. Peserta mengajukan pertanyaan melalui resen dulu, jadi kami mengutamakan yang resen, baru setelah itu kalau memungkinkan yang di chat Zoom. Sudah lebih 2 menit Bapak Ibu sebelum acara dimulai, malah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga di pertemuan kita kali ini diberi kelancaran dan tidak ada gangguan yang berarti. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk sekilasnya Pak narasumber kita siang hari ini nanti disampaikan langsung aja untuk oleh Pak Samsunan sudah tidak berlama-lama. Waktu sebelumnya kami serahkan ke Pak Samsunan. Monggo, Pak Sunan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan kembali oleh Suhu Pak Muji Santosa untuk kelas webinar Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa yang berhadir juga pada siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih Pak Kuswoyo yang sudah menjadi moderator dan mempersilakan saya. Izinkan saya menyampaikan materi tentang perubahan kontrak konstruksi yang disampaikan oleh saya sendiri, kebetulan sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Umar yang ada di penghujung barat Aceh di Kota Melabuh. Eh, ini semua sekedar memperkenalkan diri saya karena Pak Muji Santosa menyampaikan setiap ada kesempatan untuk ikut diklat, silahkan ikut sertifikasi kan. Makanya saya mengkoleksi sertifikat ini Pak Muji. Eh, tentu kegiatan hari ini saya berfokus pada pengadaan jasa konstruksi. Jadi tidak membahas masalah pengadaan barang dan jasa konsultan lainnya. Jadi berpijak pada undang-undang perbendaharian negara, kemudian ada undang-undang keinsinyuran, ada undang-undang administrasi pemerintah, undang-undang jasa konstruksi ini yang paling penting, dan undang-undang cipta kerja. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang keinsinyuran, ada PP tentang jasa konstruksi juga. Kemudian ada Perpres, tentu Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian ada peraturan LKPP, baik yang swakelola maupun melalui penyedia. Dan yang terakhir, peraturan Menteri PU dalam hal ini pekerjaan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selama ini sering kita bergelut di dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Eh, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri disampaikan bahwa eh, perjanjian atau kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum
antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, di sini karena ini undang-undang berlaku secara umum, tidak hanya pada pembangunan jasa konstruksi pemerintah atau dalam hal ini bangunan gedung pemerintah, tetapi secara umum berlaku pada seluruh kegiatan konstruksi. Pengguna jasa konstruksi itu sendiri jadi merupakan pemilik atau pemberi pekerjaan yang akan menggunakan layanan jasa konstruksi. Kemudian penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Dalam hal ini nanti tentu diikat oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di pasal 46 di Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri disebutkan bahwa pengaturan hubungan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi itu sendiri harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Nah, ini memang dalam undang-undang sudah disebutkan. Berbicara masalah bagaimana kontraknya, apakah secara lisan, secara tertulis, dan lain sebagainya, ini tentu diatur dalam Undang-Undang Hukum Kontrak Konstruksi. Nah, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang menjadi catatan kita ketika kita bekerja pada pelaksanaan penyediaan jasa konstruksi untuk bangunan gedung pemerintah, tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga Perpres nomor 12 tahun 2021. Eh, di dalam PP nomor 14 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PP nomor 22 tahun 2020 tentang dalam dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sini pengadaan yang dibiayai oleh APBN dan APBD sejak identifikasi kebutuhan sampai ini saya pikir semua teman-teman sudah menguasainya, tapi saya hanya flashback saja. Yang kita bahas di sini di pasal 3 ayat 1 itu pembahasan hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Kontrak kerja itu ini kita kutip juga dalam Perpres perjanjian antara PA, KPA, PPK dengan penyedia dalam hal ini memang pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia atau swakelola. Pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian yang baik dia merupakan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali sebuah bangunan. Jasa konsultansi, jasa layanan profesional yang membutuhkan kalian di bidang keilmuan dan mengutamakan adanya olah pikir. Nah, saya juga mengutip dari Perpres tentang keadaan kahar, karena dalam hal ini perubahan kontrak juga bisa jadi disebabkan oleh keadaan kahar, yang mana keadaan tersebut terjadi di luar kehendak dari para pihak, sehingga ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh para pihak. Nah, kita masuk ke pasal 27, nah, pekerjaan konstruksi. Dalam kontraknya itu ada kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak lamsam dan harga satuan yang merupakan kontrak gabungan, dan ada kontrak putar kunci. Kalau dulu namanya apa namanya, eh, serah kunci, sekarang sudah putar kunci. Karena kalau serah aja nggak bisa putar sama saja. Jadi pekerjaan konstruksinya itu belum bisa dipakai. Tapi kalau udah putar kunci, insya Allah kita bisa masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir, biaya plus imbalan. Nah, ini khusus untuk pekerjaan-pekerjaan pada kondisi tanggap darurat. Sedangkan untuk jasa konsultan konstruksi ada jenis kontrak lamsam, ada waktu penugasan. Nah, di sini kita sudah, saya pikir teman-teman juga sudah sangat familiar dengan apa yang dimaksud dengan kontrak lamsam, di mana kontrak tersebut kita mengharapkan keluarannya atau output base-nya. Kemudian detail engineering desainnya dan spek teknisnya itu sudah lengkap dan akurat. Yang jelas ini risikonya ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada keluaran dan pembayaran didasarkan pada hasil atau produk yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak. Nah, ini cara pembayaran lamsamnya. Saya tidak memperbanyak di sini karena saya pikir teman-teman semuanya sudah sering dan sangat familiar dengan kontrak lamsam tersebut. Eh, Contoh-contoh lamsamnya untuk pekerjaan jasa konsultan juga ada. Eh, Kemudian untuk kontrak harga satuan juga demikian, di mana kalau kontrak harga satuan itu satuannya teridentifikasi sesuai dengan unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Yang berubah itu adalah volumenya yang ditentukan berdasarkan satuan yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
Tentu di sini volume dan kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan karena apalagi untuk pekerjaan konstruksi ini sering kita mendapatkan eh, volume dan kuantitas itu tidak pasti. Kalaupun bangunan gedung kadang-kadang juga terjadi perubahan-perubahan di lapangan, eh, apalagi untuk bangunan jalan. Kalau untuk bangunan gedung, untuk pekerjaan tanah juga belum ada bisa diidentifikasi dengan tetap. Pembayaran berdasarkan volume pekerjaan, kemudian nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaannya selesai. Nah, makanya di sini ada kontrak adendum akhir karena volume sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Untuk harga satuan ini, kontrak ruang lingkup, kuantitas, volume tidak bisa dipastikan, karakteristik dan sulit. Saya pikir ini pembayarannya juga teman-teman sudah sangat familiar. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan lapangan dan dituangkan dalam sertifikat eh, monthly sertifikat apa namanya sertifikat pengukuran setiap bulannya. Nah di sini kemarin sempat panjang diskusi bagaimana kalau yang apa namanya e-katalog konstruksi. Kontrak harga satuan untuk kegiatan pembangunan gedung, infrastruktur, eh, gabungan lamsam dengan harga satuan tentu kalau untuk sebuah pekerjaan konstruksi ini ada bagian-bagian yang bisa kita lamsamkan kontraknya dan ada kontrak yang memang satuannya yang kita kontrakkan. Misalnya untuk pekerjaan pintu. Nah, kalau pintu tersebut dihitung dalam satuan meter kubik, nah ini tentu harga satuannya yang bekerja. Tetapi kalau pintu ini satu unit, maka ini termasuk dalam kontrak lamsam. Nah, ini pekerjaan yang dapat dikontrakkan secara lamsam dan ada juga yang bisa dikontrakkan secara harga satuan. Misalnya kalau untuk gedung ya untuk bagian bawah pondasi itu tentu kita tidak bisa menggunakan kontrak lamsam, tetapi untuk bagian-bagian atas sebagian besar bisa kita lakukan kontrak satuan, kontrak lamsam. Nah, untuk putar kunci tentu kontraknya itu kita terima jadi barang yang sudah jadi sehingga bisa klik putar kunci, kita bisa masuk, kita bisa akses dan kita bisa operasikan dan kita huni untuk bangunan tersebut. Penyelesaian pekerjaannya sampai dengan siap dan dioperasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Eh, ini sering terjadi pada pembangunan-pembangunan untuk pembangkit listrik, pabrik, dan lain sebagainya untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat. Nah, ini kenapa disebut dengan biaya plus imbalan? Karena pekerjaannya itu mendesak, di mana kalau kita melakukan eh, eh, penawarannya, berapa biaya yang dikeluarkan, biaya aktualnya ditambah dengan imbalan yang diberikan kepada si penyedia jasanya, baik dia berbentuk persentase atau imbalan dengan jumlah yang tetap. eh saya tidak memperpanjang di sini karena kita berbicara masalah perubahan kontrak. Nah, di sini hanya sebagai flashback aja. Eh, untuk kontrak jasa konsultasi juga demikian, baik dia yang berbentuk lamsam maupun yang berbentuk waktu penugasan. Untuk kenapa di sini saya sebutkan kontrak tahun jamak, dalam pekerjaan konstruksi ini kadang-kadang ada juga pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu, sehingga butuh perubahan-perubahan yang perubahannya tidak hanya sekedar perubahan pada pekerjaan konstruksinya, tetapi juga kadang-kadang terjadi perubahan sampai dengan penyesuaian biaya. Nah, di sini bentuk-bentuk kontraknya. Nah, ini kenapa saya sebutkan bukti pembayaran atau bukti pembelian. Sebenarnya di sini tidak termasuk pekerjaan konstruksi yang ada pengadaan barang dan jasa lainnya. Tetapi saya ingin sedikit menyampaikan di sini bahwa ada kadang-kadang kegiatan yang pengadaan tanah misalnya, pengadaan tanah timbun. Nah, pengadaan tanah timbun saya menganggap ini sebagai pengadaan barang, tidak termasuk pengadaan konstruksi, kecuali pengadaan tanah timbunnya yang sudah masuk dalam kegiatan pemerataan, pemadatan, dan lain sebagainya yang sudah termasuk jenis kegiatan konstruksi. Karena dalam beberapa persidangan ketika saya menjadi saksi ahli juga ditanya,
Apakah ini barang terima barang saja atau terima jadi? Kalau terima jadi sampai dengan pemadatan, perataan dan menggunakan alat berat, tentu ini sudah termasuk pekerjaan konstruksi. Tapi kalau pengadaan tanahnya saja, ini termasuk dalam pengadaan barang ya. Barangnya berupa tanah. Kalau cuma sekedar ditimbun biasa. Nah, ini bisa dengan bukti pembelian atau bukti pembayaran. Nah, yang kedua, kwitansi juga demikian. Nah, kwitansi dalam hal jumlah yang besar, mana tahu nanti ada instansi yang melakukan pengadaan semen 100 sak untuk dibagi-bagi ke masyarakat misalnya. Dan ini tentu pengadaan barang, bukan pekerjaan konstruksi. Jangan sampai nanti kami di dunia konstruksi ini juga disibukkan oleh menjadi ahli, tapi yang diadakan sebenarnya cuma barang, bukan pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian apa namanya SPK. Nah, SPK ini sudah tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau konsultannya sampai dengan 100 juta, kalau konstruksinya di atas 200 juta. Nah, ini untuk SPK. Kemudian yang keempat surat perjanjian dan yang terakhir mungkin ini surat pesanan atau e-purchasing. Nah, kemudian kita coba masuk ke perubahan kontrak. Nah, sebenarnya ini yang menjadi concern kita. Saya ingin, kalaupun tadi Pak moderator menyampaikan bahwa kita materinya sampai 45 menit, mungkin saya tidak memperbanyak di materi, tapi kita lebih banyak di diskusi, karena berbicara persoalan di lapangan itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang tertulis. Kadang-kadang yang tertulis itu hanya sebuah normatif, tetapi problema yang kita hadapi di lapangan itu lebih banyak. Nah, dalam Perpres nomor 12 tahun nomor 16 tahun 2018, kalau sebelumnya perubahan kontrak itu hanya berlaku untuk harga satuan dan gabungan, di mana lamsam itu tidak boleh berubah, dalam Perpres 16 tahun 2018 semua pekerjaan sudah boleh perubahan kontrak. Nah, kalau kita melihat dari definisinya, ada yang disebut dengan CCO, ada yang disebut dengan adendum, ada yang disebut dengan amandemen. Nah, di sini mungkin CCU itu sebuah instruksi oleh pengawas untuk kepada eh, baik dia itu instruksi kepada pelaksana maupun laporan yang disampaikan kepada pengguna jasa sebelum PHO-nya ditetapkan. Sehingga kalau memang ada penyesuaian-penyesuaian pekerjaan di lapangan, eh, disesuaikan dengan kondisi lapangan, perubahan-perubahan tersebut dihitung kembali volume pekerjaannya. Sedangkan amandemen ini lebih kepada perubahan dokumen administratif, apakah pergantian PPK, kemudian ada perubahan alamat dan lain sebagainya. Ini lebih disebut sebagai amandemen. Nah, apapun yang sudah kita lakukan, baik dia dalam bentuk CCU maupun amandemen, hasil akhirnya itu adalah mengubah dokumen kontrak yang sudah ada, yang ini disebut sebagai adendum kontrak. Ini yang merupakan informasi tertulis, menambah, memperjelas, mengubah dokumen, eh, baik dia dokumen tender maupun dokumen dalam kontrak. Nah, ini istilah-istilah yang kita dapatkan dalam istilah asing. Nah, kemudian eh, perintah CCO ini dibuat oleh PPK karena sering terjadi ketika kontrak sudah kita tanda tangani, begitu kita turun ke lapangan, ternyata perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan di lapangan. Nah, ketika penyesuaian ini kita dapatkan di lapangan, tentu yang menandatangani kontrak atau penyedia jasa melihat dari gambarnya tidak sesuai dengan lapangan, dia mengajukan keberatan. Ketika keberatan yang diajukan itu punya dasar hukum teknis yang kuat, maka dia mengajukan kepada konsultan pengawas atau MK. Nah, konsultan pengawas atau MK ini menyampaikan keberatan dan dia bisa memberikan justifikasi secara teknis bahwa pekerjaan tersebut memang betul-betul tidak sesuai dengan gambar yang direncanakan, maka dia menyampaikan kepada si pengguna jasa untuk melakukan perubahan kontrak. Nah, kemudian setelah kesepakatan kedua belah pihak itu untuk merubah kontrak yang sudah ada tersebut, baru dilakukan negosiasi-negosiasi baik secara teknis maupun secara harga. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa
negosiasi teknis dan harga ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan apa yang sudah tercantum di dalam kontrak awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Nah, apapun yang kita lakukan di lapangan, sebagai kertas kerjanya itu perlu dituangkan dalam berita acara. Siapapun yang hadir dalam baik dalam rapat maupun pemeriksaan lapangan itu dituangkan dalam berita acara. Baik dia itu berita acara pemeriksaan lapangan maupun berita acara perubahan kontraknya. Nah, adendum kontrak itu merupakan perubahan kontrak baik dia lingkup pekerjaannya, harganya maupun waktu akibat eh, perintah perubahan pekerjaan apa yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, kemudian eh, memang ketika kita berbicara masalah dunia konstruksi ini unik. Kita sudah merencanakan sedemikian rupa pun ternyata di lapangan kadang-kadang tidak sesuai sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Nah, sehingga perubahan itu akan berakibatkan pada perubahan lingkup pekerjaan. Apapun yang sudah kita tulis dalam dalam kontrak, misalnya galiannya sekian kubik, ternyata di lapangan tidak perlu sekian kubik atau lebih dari sekian kubik, kemudian volumenya, lingkup pekerjaannya, kemudian ada juga kadang-kadang selera yang tidak cocok atau pingin yang lebih lagi, sehingga terjadi perubahan-perubahan. Makanya terjadi perubahan lingkup pekerjaan. Yang kedua, akibat perubahannya lingkup pekerjaan, terjadi juga perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan ini tidak hanya akibat perubahan lingkup pekerjaan. Ada juga perubahan waktu pekerjaan ini akibat tidak ada apa namanya pengguna jasa itu belum membebaskan lahan atau terjadi eh, makanya saya sebut dalam kondisi kahar tadi, misalnya dalam kondisi kahar sehingga perlu adanya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, perubahan akibat penyesuaian harga atau eskalasi harga. Nah, ini tentu untuk pekerjaan-pekerjaan tahun jamak. Perubahan kontrak dilakukan setelah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Perubahan kontrak harus disetujui oleh kedua pihak yang terlibat. Biasanya memerlukan dokumen tambahan seperti permohonan perubahan dan dokumen pendukung. Nah, ini sangat diperlukan apalagi untuk pembangunan konstruksi apa namanya? Untuk konstruksi yang sumber dana dari negara, ini tentu pemeriksaannya, auditnya lebih lebih kompleks dan komprehensif, sehingga dokumen pendukung ini sangat-sangat diperlukan. Nah, ada beberapa alasan, ada yang disebut dengan adendum kontrak. Nah, ini saya kutip dari Kementerian Keuangan, tentu Pak Muji Santosa yang mungkin lebih dulu malah beliau sebagai penyusunnya. Ada juga pembatalan kontrak. Nah, pembatalan kontrak ini ada item-item yang kadang-kadang digantikan dengan yang lain sehingga ada yang sudah ada dalam kontrak itu sehingga harus dibatalkan sebagiannya. Kemudian ada juga perubahan nilai kontrak. Nah, kita tahu bahwa untuk kegiatan yang sumber dana dari negara, perubahan nilai kontrak ini dibatasi maksimalnya 10% dari nilai kontrak awal, bukan 10% dari nilai kontrak. Karena ketika perubahan pertama terjadi, kemudian nanti ada penambahan nilai kontrak. Nah, kalau didasarkan pada nilai kontrak, nah nanti pada saat perubahan kedua dia didasarkan pada nilai kontrak yang baru. Padahal di sini disebutkan bahwa ini maksimalnya 10% dari nilai kontrak awal. Nah, kalau kita mengutip ke Perpres kembali, jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau KAK untuk pekerjaan jasa konsultasi yang tertera dalam dokumen kontrak, PPK atau dalam hal ini pengguna jasa bersama dengan penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak baik dia itu menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah atau mengurangi jenis kegiatannya, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan bisa juga eh, mengubah jadwal pelaksanaannya. Perubahan kalau kita mengutip dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang saya kutip dari lampiran 2 tentang
eh, perubahan kontrak ini dilakukan karena adanya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan dengan gambar atau dengan spesifikasi teknis atau dengan KAK yang tertuang dalam dokumen kontrak. Baik dia itu kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak gabungan ataupun lamsam harga satuan, dan kontrak putar kunci. Sedangkan kontrak dengan imbalan tidak dilakukan perubahan karena memang kondisinya sesuai dengan kondisi pada saat darurat. Kemudian untuk jasa konsultan tidak dilakukan perubahan karena dia memang sesuai dengan masa penugasan yang pada saat dia bekerja. Untuk pekerjaan konstruksi, kontrak lamsam atau bagian rally lamsam dari kontrak gabungan, jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau KAK, perintah perubahan dari pejabat penandatanganan kontrak bersama dengan penyedia dapat dilakukan perubahan. Sama juga menambah atau mengurangi volume, menambah dan mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan kondisi lapangan, mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, contohnya bagaimana? Ketika kita kontrak lamsam untuk jenis pekerjaannya pintu dan gambar pintunya sudah didesain sedemikian rupa, ternyata di lapangan tidak bisa dipaksakan pintu dengan ukuran tersebut, entah terjadi karena sesuatu dan lain hal sehingga harus dirubah, maka memang kalau memang diperlukan untuk merubah ya tentu kita harus bisa lakukan untuk kontrak lamsam baik kontrak lamsam penuh maupun pada bagian lamsam pada kontrak gabungan. Nah, untuk pekerjaan untuk perubahan administrasi kontrak itu dapat dilakukan sepanjang juga adanya kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya kita di pemerintah sering sekali terjadi apa namanya perubahan atau mutasi pejabat sehingga pejabat penandatanganan kontrak yang tadinya menjabat di sebuah jabatan tertentu kemudian tiba-tiba dia harus dipindahkan di instansi lain yang memang sangat tidak terjangkau sehingga PPK-nya itu harus diganti. Atau yang paling ekstrim sekali, misalnya pejabat penandatanganan kontraknya itu sakit atau malah meninggal, kan tidak mungkin kontrak bisa dilanjutkan, tentu harus dilakukan pergantian. Nah, pergantian ini tentu dilakukan perubahan administrasi kontrak yang kita sebut di awal tadi sebagai amandemen kontraknya. Atau jangan bisa jadi juga pada kondisi tertentu mungkin karena alasan tertentu si penyedia jasa terjadinya perubahan rekening penerimaan atau untuk kegiatan swakelola kelompok masyarakat sebagai penerima hasil pekerjaan atau sebagai penyedia jasanya itu terjadi pergantian rekening maka kalau kedua belah pihaknya disetujui maka bisa dilakukan dalam bentuk amandemen. Tetapi untuk pekerjaan, untuk perubahan kontrak yang saya sebutkan tadi, yang sumber dana dari pemerintah, yang pertama sekali tidak boleh lebih dari 10%, yang kedua tersedia anggaran untuk pekerjaan tambahannya, yang ketiga dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Mungkin dengan menambah nilai kontrak ini, maka perlu penambahan waktu. Nah, dalam kondisi ini, tentu pejabat penandatanganan kontrak dapat meminta pertimbangan teknis, baik dari tim teknisnya maupun pejabat penandatanganan kontrak itu menetapkan tim ahli atau tenaga ahli untuk dimintai pendapatnya. Nah, biasanya dalam kontrak kita ada lampiran kontraknya berupa syarat-syarat umum kontrak dan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak tersebut karena yang dimaksud dengan kontrak adalah perjanjiannya ditambah dengan gambar, ditambah dengan spesifikasi teknis, ditambah dengan syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak serta berbagai lampiran lainnya yang mengikat dan merupakan satu kesatuan dari kontrak tersebut. Nah, karena tadi kita membicarakan masalah kontrak pekerjaan konstruksi dan kontrak konsultan konstruksi, maka untuk kontrak konstruksi itu baik dia kontrak lamsam, gabungan,
dan putar kunci, terjadi perubahan pada kontrak itu, baik dia berupa perubahan kontrak itu sendiri, perubahan pekerjaan, item dan jenis pekerjaannya, dan spesifikasi dari pekerjaannya, maupun perubahan harga. Kemudian kontrak konsultasi juga demikian, baik dia untuk waktu penugasan maupun lamsam. Nah, perubahan kontrak untuk harga satuan dan lamsam, kontraknya hanya dapat dirubah dalam bentuk adendum kontrak. Nah, ini tentu harus tertulis. Kalau tadi ada nomor kontraknya sekian, nanti ketika ada adendum kontrak, maka adendum ke berapa dia? Tentu dia ada adendum ke satu, adendum kedua, dan seterusnya. Perubahan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak, baik dia perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan atau masa pelaksanaannya, maupun perubahan personil atau manajerialnya, ataupun perubahan peralatan utama yang tadinya ditawarkan jenis misalnya tower crane, ternyata dalam pelaksanaan di lapangan cukup terjangkau dengan mobile crane. Nah, tentu di sini ada perubahan peralatan utama. Nah, tentu dengan terjadi perubahan personil manajerialnya, kemudian perubahan peralatan utamanya, tentu akan berpengaruh kepada metode pelaksanaan konstruksinya. Perubahan kontrak ini disebabkan oleh masalah administrasi juga dibolehkan atau dimungkinkan dalam perubahan kontrak. Untuk kepentingan perubahan kontrak ini, pejabat penandatanganan kontrak dapat meminta pertimbangan baik dari pengawas pekerjaan maupun dari tim peneliti kontrak. Nah, ketika kita meng-hire tenaga ahli tadi, tenaga ahli juga bisa menjadi bagian dari tim peneliti kontrak tersebut. Kemudian pejabat atau panitia peneliti kontrak ini meneliti kelayakan perubahan dari kontrak tersebut. Nah, tentu dia melihat dari berbagai aspek terkait perubahan-perubahan kontrak itu. Nah, sama seperti saya ingat betul pesan Pak Suhu kita, ketika ini kita sedang melakukan pengadaan, jangan sampai mengada-ada. Demikian juga halnya dengan perubahan. Ketika perubahan ingin kita lakukan pada kontrak tersebut, karena ini kontrak pengadaan, perubahan pun jangan mengada-ada. Tentu punya dasar hukum dan alasan yang kuat kenapa kontrak itu dirubah. Kemudian perubahan pekerjaan untuk harga satuan dan lamsam, jika berbeda antara lapangan dengan gambar atau spesifikasi teknis, dalam kontrak, maka pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, menambah dan mengurangi volume, atau merubah, menambah jenis, menambah jumlah, mengurangi jenis, dan mengurangi jumlah keluaran untuk kontrak lamsam untuk jasa konsultan itu dimungkinkan. Kemudian menambah dan mengurangi jenis pekerjaan atau kegiatan, mengubah spesifikasi teknis, gambar kerja, dan merubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, tentu ini setelah dilalui berbagai macam tahapan proses yang saya sebutkan dari awal tadi. Jika tidak terjadi perubahan lapangan, tetapi pejabat penandatanganan kontrak meminta adanya perubahan. Nah, ini tadi ketika direncanakan di tahun 2023, tetapi pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024. Mungkin pada tahap perencanaan tadi jumlah apa namanya kandungan dalam negerinya itu sekian persen, tetapi ada material yang kandungan TKDN-nya lebih tinggi sehingga pejabat penanda kontrak meminta perubahan. Atau karena berubah struktur organisasi sehingga adanya perubahan kontrak. Di lapangan tidak ada masalah sebenarnya, tetapi memang tuntutan dari institusi sehingga terjadi perubahan kontrak dan diminta oleh pejabat penandatanganan kontrak, maka pejabat penandatanganan kontrak bersama dengan penyedia juga menyepakati perubahan tersebut. Baik dia itu berupa menambah atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi dan gambar kerja, kemudian yang ketiga merubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadwal pelaksanaan pekerjaan ini kenapa bisa berubah? Kenapa pejabat penandatanganan kontrak meminta perubahan jadwal pelaksanaan? Mungkin pada saat tahapan sedang dilakukan, tiba-tiba ada kegiatan yang memang tidak bisa dielakkan, sehingga pekerjaannya itu harus berhenti sesaat. Nah, sehingga perlu adanya kompensasi tambahan waktu pelaksanaan yang juga dituangkan dalam bentuk perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
Kemudian perintah perubahan tersebut dibuat oleh pejabat penandatanganan kontrak secara tertulis kepada penyedia. Kalau tadi dari penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak, sekarang kebalik karena pejabat penandatanganan kontraknya yang meminta perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis. Akibat perubahan-perubahan tadi, baik jenis kegiatan, spesifikasi teknis, dan juga waktu, maka akan berdampak kepada teknis pelaksanaan kegiatan. Nah, ini perlu dilakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan ini akan berdampak kepada harga yang tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Nah, kontrak awal ini menjadi patron utama kita dalam menjalankan kontrak. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam uh, adendum kontrak. Uh, Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan harga kontrak, maka perubahan tersebut tidak boleh lebih dari 10% dari kontrak awal. Nah, ini perlu menjadi kunci bagi kita dalam hal pelaksanaan kontrak kegiatan sumber anggaran dari pemerintah. Yang kedua, ini juga perlu dipastikan kalau anggarannya tersedia. Sering sekali untuk teman-teman yang apa namanya dari APBD, kadang-kadang setelah kontrak ditandatangani, sisa dari pagu anggaran itu dialihkan ke kegiatan lain sehingga anggaran tersedia tidak ada lagi. Jadi kalaupun diperlukan untuk menambahkan tapi anggarannya tidak tersedia juga tidak bisa dilakukan penambahan kontraknya. Nah, untuk harga satuan kalau bagaimana kalau terjadi perubahan harga? Perubahan harga ini dapat terjadi karena adanya perubahan pekerjaan, karena adanya penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga ini tentu untuk kontrak tahun jamak dan kontraknya lebih dari 18 bulan, penyesuaiannya dimulai dari bulan ke-13. Kemudian peristiwa kompensasi. Nah, peristiwa kompensasi seperti yang kita sebutkan tadi, ketika adanya waktu yang terganggu sehingga masa pelaksanaan kontraknya itu tidak bisa tercapai sesuai dengan dikontrakkan, maka akan diganti dengan waktu yang eh, berapa hari yang tidak bisa dikerjakan tadi. Apabila kuantitas mata pembayaran lebih dari 10% dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya harga satuan disesuaikan dengan negosiasi. Ini tentu eh, jika perubahan mengakibatkan penambahan harga, maka tidak boleh lebih dari 10%. Ini lagi-lagi nilai tidak boleh lebih dari 10% ini menjadi kunci utama. Apabila terdapat harga satuan timpang. Nah, harga satuan timpang ini memang dari awal sudah diidentifikasi dan ditetapkan bahwa itu sebagai harga satuan timpang. Nah, ini teman-teman dari eh, pada saat berkontrak ketika ada nilai lebih dari 110% dari HPS, maka perlu ditetapkan sebagai harga satuan timpang. Nah, ketika item pekerjaan tersebut sudah ditetapkan sebagai harga satuan timpang, maka harga tersebut hanya berlaku untuk kuantitas yang tercantum dalam dokumen. Sisanya yang lebih-lebihnya itu harganya itu dikembalikan kepada harga perkiraan atau HPS. Kalaupun ada penambahan, ya kalau memang bisa dinegosiasi lebih rendah dari itu bisa juga. Tapi kalau lebih tinggi nanti dikhawatirkan akan berdampak. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga timpang, maka ini dicantumkan. Memang dalam syarat-syarat khusus kontrak ini dicantumkan mana-mana saja yang termasuk dalam harga satuan timpang. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, mungkin ada item pekerjaan baru yang muncul, maka penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Ini sebagai penawaran oleh penyedia kepada pengguna jasa, kemudian dilakukan negosiasi harga antara penyedia dengan pengguna jasa. Untuk kontrak lamsam, perubahan harga kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan atau peristiwa kompensasi. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi. Ini tentu seperti saya sebutkan tadi, ketika harga pintunya sudah ditentukan 90 cm lebar pintunya, ternyata di lapangan hanya bisa dipasang 80 cm. Nah, tentu ini akan berubah item pekerjaan tersebut, maka muncul harga negosiasi dalam kontrak tersebut.
Kemudian untuk yang peristiwa kompensasi mengacu kepada ya tentu dalam kontrak tersebut perlu disampaikan peristiwa-peristiwa kompensasi dan apa akibat ganti rugi dari peristiwa kompensasi tersebut. Untuk konsultan sebenarnya tidak jauh berbeda karena waktunya juga sudah hampir 45 menit. Ya sebenarnya sama saja perubahan kontraknya untuk waktu penugasan dan lamsam. Kontrak hanya dapat berubah melalui adendum kontrak. Perubahan dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, baik akibat perubahan pekerjaan, perubahan harga, jadwal pelaksanaan, personil inti. Nah, ini juga mana tahu nanti ada pergantian personil inti maupun disebabkan oleh masalah administrasi. Pejabat penandatanganan kontrak dapat meminta pertimbangan dari tim pendukung dan pejabat atau peneliti kontrak. Nah, ketika ada perubahan-perubahan yang diajukan oleh penyedia jasa, maka pejabat penandatanganan kontrak perlu meminta pertimbangan oleh kepada tim teknis maupun tim peneliti kontrak. Pejabat atau peneliti kontrak meneliti kelayakan perubahan-perubahan kontrak tersebut. Jika ada perbedaan antara pekerjaan dengan, nah ini eh, perubahan pekerjaan. Kenapa perubahan pekerjaan itu? Ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan dalam KAK, maka dapat dilakukan menambah atau mengurangi volume waktu penugasannya yang tercantum dalam kontrak, mengubah lingkup yang tercantum dalam kontrak, mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, dan yang terakhir, perubahan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan, tapi pejabat penandatanganan kontrak yang meminta boleh juga dengan merubah lingkup yang tercantum dalam kontrak, mengurangi atau menambah jenis pekerjaan, dan merubah jadwal pelaksanaan. Perintah perubahan pekerjaan tersebut dibuat secara tertulis oleh pejabat penandatanganan kontrak kepada penyedia, dilanjutkan dengan negosiasi harga, tetap mengacu kepada kontrak awal. Kemudian hasil negosiasi dituang dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Jika perubahan pekerjaan mengakibatkan berubahnya personil, maka perubahan ini harus sesuai dengan kualifikasi tenaga kerjanya. Jangan sampai ketika diminta kualifikasinya pengalaman 5 tahun, S2 dan sertifikatnya level 9, diganti dengan yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka ini tentu tidak dibolehkan. Makanya harus sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dipersyaratkan. Jika mengakibatkan penambahan harga, maka tidak boleh lebih dari 10% dari kontrak awal dan tersedianya anggaran. Ini sama juga dengan kontrak konstruksi. Perubahan harga dapat diakibatkan perubahan pekerjaannya, penyesuaian harganya, dan peristiwa kompensasi. Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu melalui tim pendukung, dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap. Perubahan harga akibat penambahan atau pengurangan personil tercantum dalam kontrak setelah disepakati dapat dilakukan penyesuaian harga setelah bulan ke-13. Ini pekerjaan kontrak tahun jamak dan kontraknya lebih dari 18 bukan tahun ke-13 tapi bulan ke-13, tapi kontraknya 18 bulan. Perubahan kontrak untuk lamsam bisa terjadi akibat perubahan pekerjaan maupun akibat peristiwa kompensasi. Perubahan harga akibat perubahan pekerjaan harus dilakukan pemeriksaan oleh tim pendukung dan dilengkapi dengan data pendukung yang lengkap. Perubahan harga akibat penambahan atau pengurangan personil diperlakukan setelah disepakati oleh para pihak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal peristiwa kompensasi. Ini tentunya di awal kontrak harus disebutkan. Nah, sebagai penutup, bahwa perubahan kontrak itu dapat dilakukan eh, dengan menambah nilai kontrak, tetapi tidak boleh lebih dari 10% dari harga yang tercantum di kontrak awal. Perubahan kontrak yang disebabkan oleh administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, mungkin ini sebagai eh, penutup perubahan pekerjaan tidak lebih dari 10%, tersedia anggaran untuk pemeriksaan
dalam rangka perubahan kontrak itu perlu menetapkan tim atau tenaga ahli atau tim peneliti kontrak. Perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa ini sebagai catatan pada masa waktu denda misalnya itu karena dia sendiri sudah berubah dari kontraknya eh, akibat keterlambatan setelah waktu pelaksanaannya berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya lebih ingin kita sama-sama sharing untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator untuk membuka ruang untuk kita diskusi. Selebihnya saya mohon maaf kalau memang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi demikian tadi paparan tentang perubahan kontrak ya. Jadi Pak Samsudin lebih fokusnya ke perubahan kontrak ya Pak. Baik itu kontrak harga satuan, kontrak lamsam maupun gabungan ya. Eh, jadi perubahan kontrak itu bisa tidak menimbulkan perubahan harga, bisa juga menimbulkan perubahan harga. Yang penting tidak lebih dari 10%. Kira-kira gitu Pak Samsunan ya. Jadi bisa administratif, bisa karena harga. Nah, belum menginjak ke ini yang pertanyaan di apa di chat ini di chat ada. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau bertanya klik tombol raise hand ya. Jadi kami utamakan yang di raise hand dulu baru ke kolom chat. Wah, Pak Sahrial angkat tangan. Ya monggo Pak Sahrial dulu lah sebelum Hmm. benar Pak. Ini maksudnya. Jadi sebelum sebelum ke Bapak Ibu yang bertanya. Ada nggak sih regulasi atau aturan yang mengatur berapa sih berapa kalikah adendum memungkinkan itu. Jadi adendum itu bisa sampai berapa kali. Itu satu. Kemudian yang kedua dibatasi perubahan kontrak maksimal hanya 10% ya, dari nilai kontrak awal. Setelah kemungkinan kan ini berubah awal nyinggung harga ini jalannya waktu ada perubahan lagi ini nyinggung harga lagi. Setelah kemudian nyinggungnya ini pasti di atas 10% dari itu. Itu kira-kira bagaimana ya Pak Samson? Sebelum saya ke Bapak Ibu yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kalau berbicara masalah waktu, ini memang sangat tergantung kepada kondisi real di lapangan. Sehingga tidak ada batasan berapa kali perubahan yang dapat dilakukan. Apalagi untuk pekerjaan yang langsung berhadapan dengan alam, misalnya pekerjaan jalan, pekerjaan irigasi, dan lain sebagainya, itu sangat pekerjaan turap atau dinding penahan tanah sendiri juga sangat-sangat tergantung kepada alam, sehingga perubahan itu sering sekali terjadi dan itu tidak ada batasan. Tetapi terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, ketika perubahan ini menimbulkan perubahan nilai anggaran, maka nilai anggaran tersebut berapa kali pun perubahannya itu nilai akhirnya itu tidak lebih dari 10% dari nilai awal. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi eh, ketika merubah memang sudah mentok di 10% dari nilai awal, maka perubahan-perubahan kemudiannya itu tidak boleh ada penambahan nilai pekerjaan lagi. Tetapi ya penyesuaian kondisi di lapangan disesuaikan dengan nilai kontrak awal ditambah dengan 10%. Mungkin demikian, Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih. Jadi monggo Pak Sahrial silakan. Ya, perkenalan dulu barangkali ada Bapak Ibu yang belum kenal Pak Sahrial. Kok nggak ada suaranya Pak? Nggak keluar suaranya Pak Sahrial. Hanya di saya nggak keluar, kok di Pak Samsunan juga sama nggak keluar Pak. Sudah jelas, Pak? Belum? Ya, Nah baru. ini udah masuk, udah masuk. Oke, siap. Sudah? Halo? Sudah? Sudah, Ya, siap. Monggo izin. Pak. Saya Saria dari BPBCAP Kota Surabaya, Pak. Jadi ada kondisi bahwa di kontrak ada pekerjaan konstruksi, kemudian juga ada pekerjaan konsultan pengawas. Ini ada kondisi bahwa kontrak konsultan pengawas itu dilakukan lebih awal. Jadi ini tadi saya juga melalui chat bahwa 2 minggu sebelum sebelum apa namanya kontrak fisik itu sudah dilakukan kontrak pengawasan. Namun dari dua kontrak tersebut, baik konsultan pengawas maupun kontrak fisik itu STT-nya jatuhnya bersamaan.
yang kami tanyakan adalah bagaimana perlakuan terhadap kontrak konsultan pengawas yang sudah jalan 2 minggu lebih awal daripada kontrak fisik. Apakah dilakukan batal kontrak atau nanti ada penyesuaian terhadap aturan pembayaran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait adendum. Tadi Bapak Samsunan sudah menyampaikan bahwa adendum itu tidak dibatasi beberapa sampai adendum berapapun. Ada kondisi adendum yang di adendum pertama itu dilakukan pengurangan masa pelaksanaan dikarenakan memang pekerjaannya eh, bisa diselesaikan. Namun di tengah perjalanan itu ada kondisi dilakukan adendum perpanjangan waktu. Saya mohon arahannya. Demikian Pak Samsunan, Pak Kuswoyo, matur suwun. Oke, sama Pak. Jadi itu Pak Samsun aja, jadi Pak Sahrial dari Biro PBJ Provinsi ya Pak Surabaya. Kota Surabaya, Pak. Oh, Kota Surabaya. Ya, PBJ Kota Oke, Kota Surabaya. Surabaya. Yang pertama terkait Oke. konsultan di kontrak 2 minggu lebih awal itu bagaimana? Apakah dibatalkan aja atau Iya, 2 minggu lebih mengadili awal. pembayaran yang lebih awal? Dan yang kedua terkait adendum. Monggo Iya, Pak Samsun, langsung aja. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang pertama, saya pikir ketika dia berkontrak dari awal, tetapi ketika pelaksanaan di lapangannya belum dimulai, maka tentu eh, apa namanya surat perintah SPMK ya, surat perintah mulai kerjanya itu bisa diterbitkan dalam waktu yang bersamaan sehingga untuk biaya personilnya itu bisa dibayar sesuai dengan kapan dia mulai bekerja karena personil akan bekerja sesuai dengan perintah pekerjaannya. Sedangkan masa pelaksanaannya itu menurut hemat saya mungkin ya di kalau memang kontraknya belum kontrak fisiknya belum dimulai eh, nanti pada saat akhir dari masa pelaksanaannya bisa dilakukan penyesuaian waktu pelaksanaannya. Mungkin demikian. eh untuk yang kedua, nah ini tentu ketika pelaksanaan pekerjaan sudah ditentukan waktunya dan membutuhkan waktu misalnya 6 bulan, berdasarkan network planning atau berdasarkan perencanaan yang memang betul-betul direncanakan oleh ahli dalam perencanaannya, sebenarnya ketika perubahan kontrak ingin memangkas waktu pelaksanaannya, eh, kemudian nanti diminta tambah lagi. Nah, saya sering menyarankan agar kalaupun dalam kalkulasinya ternyata waktu pelaksanaan pekerjaannya itu lebih bisa dipercepat, tetapi untuk kontraknya tidak perlu dirubah untuk mempercepat masa pelaksanaannya. Daripada merubah masa pelaksanaannya, kemudian nanti memperpanjang lagi. Nah, pengalaman kami dulu, nah gedung yang Bapak lihat ini di bagian sudut sebelah sini. Nah, jadi waktu pelaksanaannya itu sampai dengan 31 Desember. Tetapi si kontraktor ini mampu menyelesaikan pekerjaannya itu di 5 Desember. Artinya ada safety waktu 25 hari. Nah, dari awal memang mereka prediksikan ini bisa mempercepat. Tetapi saya menyampaikan untuk tidak merubah kontraknya. Nah, di akhir pelaksanaan pekerjaannya ternyata masih ada sisa waktu. Nah, ini eh, dalam apa namanya dalam manajemen kontraktornya dia sudah safety, saving waktu pelaksanaannya, saving biaya operasional dan lain sebagainya. Nah ini eh, kalaupun sudah dilakukan perubahan dengan memperpendek waktu pelaksanaannya, kemudian ternyata di lapangan tidak mampu, ya mau nggak mau harus diperpanjang lagi, tetapi tidak melebihi dari nilai kontrak dari masa kontrak awal. Nah, ini sangat berkaitan juga dengan fungsional sebuah bangunan yang sudah direncanakan. Eh, ke- Ingin saya sampaikan pesan juga, ketika mengajukan perubahan masa pelaksanaannya, betul-betul diperhitungkan termasuk juga kalau memang ingin memperpendek masa pelaksanaan itu termasuk diperhitungkan juga resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada saat pelaksanaan tersebut. Mungkin demikian, Pak.
Gitu Pak Sahrial, bisa di-unmute, sudah puas apa belum? Oh sudah. Oh, nggak mau di-unmute ini, nggak mau di-unmute ya. Jadi Terima kasih, tadi sudah jelas Pak. sudah ya Pak, Oke, kalau data sampun, awal-awal sampun jelas. jelas. Jadi mengulang lagi, baiknya untuk konsultan perencana yang apa pengawas itu ya kalau udah kontrak duluan jadi SPM ya Pak Samsunan ya. Jadi SPMK-nya yang menyesuaikan sejak sejak mulainya ya sejak mulai mulai SPMK itu. Sebenarnya kami juga pernah sih seperti itu. Jadi kontrak lebih awal berapa hari tapi SPMK-nya ditanggali bareng dengan SPMK-nya fisik. Jadi kerjanya bareng. Jadi nggak ada perubahan Pak. Waktunya tetap bukan 125 ya tetap 125. Jadi nggak ada perubahan. Eh, izin suhu barangkali mau nambahi suhu. Lanjut, lanjut. Oke. Oh siap. Eh, ini ada di chat belum ada yang mau raise hand ini selain Pak Sariel. Pak Dandi Iswandi. Saya nyari kok nggak ketemu nih Pak Dandi. Untuk kontrak waktu penugasan jasa konsultan pengawas bila pekerjaan fisiknya ternyata tepat waktu, apakah kontrak konsultan pengawas diadendum untuk waktu penugasannya untuk kondisi pegu keuangan sudah tidak ditambahkan anggaran konsultan pengawas. Nah, ini yang sering Pak. Jadi waktu fisiknya ditambah, anggaran konsultannya utuh sudah habis. Jadi langkahnya bagaimana? Masa uh, fisiknya jalan, sisanya kok nggak ada yang mengawasi? Jadi gimana Pak Samsunan? Pak Samsunan. Eh, Baik, terima kasih Pak. Kondisi ini sering sekali terjadi. Nah, perlu juga kita cermati faktor penyebab terlambatnya masa pelaksanaan ini oleh pelaksana fisik juga perlu dievaluasi. Apakah pure murni kelalaian dari penyedia jasa atau kontraktornya, atau ada kontribusi juga konsultan pengawas. Artinya apa? Kalau kita sebutkan pengendalian kontrak itu ada di tangannya konsultan pengawas. Nah, ketika dia merasa ini sudah melenceng dari program rencana, dia bisa menegur pelaksana untuk mempercepat, untuk bagaimanapun upayanya, sehingga nanti tidak akan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ketika dia sudah bekerja dan sudah berfungsi sebagai pengawas atau MK untuk memberikan peringatan dan teguran-teguran tersebut, ternyata terlambat juga, maka eh, kalau dibiayai oleh negara tentu tidak ada anggaran lagi, tetapi ini tentu apa namanya kerugian oleh konsultan pengawas ini perlu ditanggung oleh kontraktor pelaksana karena dia yang menyebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Makanya ini juga kalau diminta konsultan pengawasnya, ya kamu bekerja aja sendiri tanpa ada diberikan honor juga tidak mungkin. Apalagi seorang tenaga ahli yang dia harus bekerja di lapangan tanpa dibayar, tentu dia tidak akan mau bekerja kecuali ahli famili atau ahli waris. Nah, ini yang perlu dicermati. Kalau memang ternyata pelaksanaannya memang akibat faktor alam dan lain sebagainya, penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan kepada pelaksana maupun pengawas ini yang disebut dengan negosiasi. Bagaimana upayanya? Karena kesalahannya bukan kesalahan kontraktor, karena kesalahannya bukan kesalahan pengguna jasa, dan kesalahannya juga tidak pada penyedia jasa pengawasan, maka di sini perlu diambil langkah-langkah dalam bentuk negosiasi penambahan waktu pelaksanaan pengawasannya. Nah, jadi eh, di sini yang apa yang saya sampaikan dalam materi tadi, upaya negosiasi terkait perubahan kontrak kepada konsultan pengawas. Mungkin demikian, Pak. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan dari Pak Dandi ini saya coba hubungi Pak Dandi kok nggak nganu. Jadi ya ini berarti ini Pak Samsunan ya. Bebannya malah ditanggung kalau itu kesalahan penyedia ditanggung penyedia ya honornya itu. Jadi biaya ditanggung oleh kontraktor ya, kontraktor fisik ya. Karena ya kasihan juga sih misalkan mereka
perpanjangan 30 hari, masa dia 30 hari nggak dibayar kan, harus ngawasi. Nggak dibayar nggak mungkin. Karena dinas rata-rata gitu. Iya. Iya. Untuk yang ini ada tambahan dulu yang terkait waktunya bertambah dengan anggaran dari OPD sudah stop suhu. Ya, itu kalau ada kontrak kontrak pengawas itu kan ada dua ya, kontrak lamsam, kontrak waktu penugasan. Penugasan. Bisa juga lamsam kalau kerjaannya sederhana dan waktu penugasan. Kalau waktu penugasan berarti kan dengan bertambahnya waktu kan ada tambahan waktu berarti kan ada tambahan nilai kontrak. Oke. Ya, untuk mitigasi seperti ini kita bisa membuat di rancangan kontraknya. Konsultan pengawas akan dibayar kontrak Gidung ya maksimal Ya, 90% ketika fisiknya mencapai 100%. Jadi kalau dia belum kalau itu fisiknya belum 100%, ya maka belum terbayar penuh 90%. Kalau sudah terbayar 90% Ya, ya 90% ya dia. dia tetap ngawasi, Pak. Ya, ya, ini perlu disampaikan ketika berkontrak dengan konsultan pengawas. Lupa lu gitu saya rugi dong tambah waktu nggak tambah biaya. Ya, makanya di situ perlu pengendalian kontrak dengan baik. Kalau perlu nanti kamu ributkan aja lah di PCM. Itu logis nggak? Apa Ya. rencana mutu pekerjaan konstruksinya dia. Nah itu gimana Pak Samsunan? Membahas rencana mutu pekerjaan konstruksi di PCM oleh konsultan pengawas sehingga nanti nggak mengalami keterlambatan itu. Mungkin begitu ya Pak Samsunan bisa menanggapi ini. Dalam rangka Ya, mitigasi. betul memang ya, betul memang seperti Pak Muji sampaikan tadi. Memang di awal kita apa bahasa pesan dari Pak Muji, beribut-ributlah dari awal, jangan ributnya di akhir. Lebih bagusnya memang nggak ribut ya. Tapi dari awal seorang konsultan pengawas kalau dia bisa melakukan manajemen kontraknya yang bagus, dia dari awal sudah menyampaikan. Kalau kemungkinan-kemungkinan seperti itu terjadi itu siapa yang menanggung dan itu disampaikan dalam rapat PCM-nya, kemudian dituangkan dalam kontraknya. siap, siap, siap. Intinya apapun itu lebih baik seperti yang disampaikan suhu berkali-kali ya. Ribut di awal lebih baik daripada di akhir nanti malah bingung ya. Lanjut, ini belum ada yang present lagi. Ini ke chat lagi. Bu Narsih dari PBC mana ini? Surabaya, Ya, Bu Pemprov Narsih Surabaya. kalau Pemprov Jawa Timur. Surabaya, Bu Narsih kalau Jawa. memungkinkan silakan digabung. Bu Narsih, sudah saya minta bergabung, nggak belum bergabung ini. Jadi pertanyaan mau dijelaskan perbedaan antara perubahan kontrak pada kontrak lumsum dan kontrak harga satuan. Monggo Pak Samsunan. Eh ya, kalau kontrak lamsam, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya, contoh yang paling sederhana itu pengadaan pintu, daun pintu. Satu apa namanya dalam kontrak itu lamsam, satu unit pintu lengkap terpasang dengan ukuran tertentu. Ternyata di lapangan itu tidak memungkinkan untuk dipasang pintu dengan ukuran segitu, sehingga perlu dilakukan perubahan. Nah, sehingga harga yang sudah ditentukan dalam kontrak itu juga perlu dilakukan negosiasi harga. Ini untuk kontrak lamsam. Sedangkan kontrak harga satuan, eh, perubahannya jelas. Ketika terjadi perubahan volume di lapangan, maka kontraknya juga berubah atau lingkup pekerjaan yang berubah sehingga volumenya juga berubah, maka satuan yang ada dalam kontrak itu juga ikut berubah. Mungkin demikian, Pak. Ya, ya. Jadi itu Bu Narsih ya. Jadi Ya, kalau mohon maaf Pak, sedikit oh, siap. pertanyaan lagi. Ya, jadi kalau dulu itu sebelum Perpres 12 tahun 2021 untuk kontrak lamsam itu tidak diperbolehkan menambah volume ya Pak. Tapi untuk sekarang kontrak lamsam itu dimungkinkan untuk menambah volume, begitukah atau bagaimana Pak penjelasannya? eh Monggo. ya, ya. Mungkin sebenarnya begini, eh, kita harus menginikan lagi apa namanya kontrak lamsam dengan satuan. Ketika kita mengontrakkan pekerjaan lampu, kita bisa mengontrakkan pekerjaan lampu tersebut dalam bentuk satuan. Tetapi
kontrak lampu itu juga bisa dalam bentuk kontrak lamsam. Misalnya 1 unit lampu, berarti lamsam. Lampunya ukuran berapa, apa namanya, berapa watt. Kita tidak perlu tahu berapa panjang kabel yang dibutuhkan. Yang jelas saklarnya satu, lampunya satu, kabelnya secukupnya. Tetapi ketika kita menuangkan dia dalam kontrak satuan, maka 1 unit lampu, kabelnya sekian meter, kemudian kalau pakai pipa, pipanya sekian meter, dan saklarnya satu. Nah, kalau kabelnya bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi untuk kontrak lamsam ini tidak bisa dirubah, walaupun kabelnya panjang perlunya berapa, sesuai dengan gambar yang ada memang. Ya sama seperti pintu tadi. Kalau pintu dan kusennya, misalnya pintunya di kusen lah, kusen. Ketika kusennya dalam satuan lamsam, 1 unit kusen, ukurannya sudah ditentukan dari gambar, sehingga dia harus memasang kusennya dengan ukuran seperti itu. Nah, kalau kusen tersebut dikontrakkan dalam bentuk satuan, maka kusen itu dihitung dalam satuan kubik. Berapa kubik kayu yang dibutuhkan untuk membuat kusen tersebut. Nah, ketika kusennya berubah, ternyata kusennya lebih besar atau lebih kecil, maka volume dari kusen tersebut berubah. Tetapi untuk kontrak lamsam tadi, kusen dengan ukuran segitu, tetapi di lapangan memang tidak memungkinkan untuk dipasang seukuran itu, maka kusennya harus dirubah sesuai dengan kondisi lapangan, tetapi harganya dinegosiasikan ulang. Nah, mungkin demikian kenapa sekarang lamsamnya bisa berubah. Kalau dulu fix, nggak boleh berubah. Ya, ketika ada kusen dengan ukuran segitu, kalau memang dia tidak bisa dipasang, ya udah buang item kusen tersebut, masukkan pekerjaan baru, item pekerjaan baru. Nah, ini membuang sebuah item pekerjaan dengan menambah item pekerjaan yang baru. Tetapi kalau sekarang masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan ukuran kusennya dengan harga dinegosiasikan ulang. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Sudah benar sih, nggak ada Sampun, ye. ganjalan lagi. Oh, siap. Sampun, terima kasih. Kali Ibu. Su, ada tambahan, Su? Ya, dulu kebijakannya Kepres 54 ya, dan perubahannya Ya. kalau kontrak lamsam itu nggak bisa berubah gitu ya. Padahal dalam kenyataan pekerjaan apapun termasuk Di lapangan. konstruksi memerlukan perubahan ya. Misalkan kita tadi bilang kusennya kayu jati dan sebagainya, ternyata kayu jatinya nggak banyak stoknya sehingga harus diganti kayu lain dan itu kan perlu berubah sehingga namanya lamsam pun perlu bisa berubah. Ya dengan demikian kita bisa memilih lah kalau masih banyak perubahan-perubahan jangan gunakan lamsam lah, gunakan harga satuan. Ya jadi Perpres 54 dulu tidak membolehkan perubahan yang lamsam. Tapi dirubah dalam Perpres 16 ya tahun 2018. Kalau kondisi lapangan memerlukan perubahan, bisa dilakukan perubahan. Ketika perubahan, ya kita lihatlah auditnya. Nanti menimbulkan kerugian negara atau tidak. Kalau itu berubah harganya, ya tolong disesuaikan kembali harganya. Mungkin itu. Terima kasih. Lebih kepada spek, Pak Suwe. Lanjut ini Pak Yefri. Kayaknya Pak Yefri sudah tidak ada di... Volume juga bisa Pak Samyunan. Kita minta Iya, 10, yang betul. 8. Yang ternyata yang betul cuma 4 ya. Ya, yang 2 diambil Pak Kuswoyo duluan, kita kan kalah. Oke, oke. Ini dari Pak Yefri nih. Pak Yefri ini bagaimana tahapan dalam negosiasi jika ada mata pembayaran baru dalam perubahan kontrak? Gimana Pak Samsul? Ya, negosiasi ketika ada item pekerjaan baru dalam kontrak ini tentunya diawali dengan penawaran oleh si penyedia jasa. Ketika dia melakukan penawaran terhadap item pekerjaan baru ini, baru dilakukan negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini tentu pejabat penandatanganan kontrak juga meminta pertimbangan teknis dari tim teknis, tim ahli maupun tim peneliti kontrak yang tentunya juga bisa menyandingkan dengan kontrak yang sebanding, baik dalam wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama, dengan ya tentu dengan jenis pekerjaan yang sama. Itu sebagai dasar perbandingan untuk negosiasi harga. Nah, ketika oh ini kontrak pembandingnya itu kontrak tahun lalu, sedangkan sekarang ini sudah ada kenaikan. Nah, disinilah perlu negosiasi antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa apa namanya dengan penyedia jasa Pak.
Ya, tetap tetap di nego ya kayak nego biasa Pak Samsunan ya. Iya, Jadi itemnya baru negosiasi ini, betul. negonya penawarnya berapa, dinego dan dituangkan di berita acara. Jangan lupa gitu ya Pak Samsunan. Iya. Ada tambahan tuh terkait nego di item baru tuh. Saya nggak menambah, cuma menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan Pak Samsunan. Jadi kalau item baru ada negosiasi. Yang kedua, kalau suatu item lebih 10% ya, Pak Samsunan tadi ya, suatu item lebih Iya, 10% betul. Iya. bisa Oke. dilakukan negosiasi. Tadi udah sama Pak Samsunan, cuman saya ulang lagi lah. Terima kasih, gitu aja. Ya, gitu. Ya Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Jangan lupa klik tombol raise hand ya. Atau kepepetnya nggak bisa ya udah tanya di kolom chat Zoom. Ini ada yang tanya lagi. Ya sudah dari Pak Suherman ini. Mohon penjelasan apa bedanya CCO dengan adendum atau perubahan kontrak. Monggo Pak Samsunan. Eh, Baik, mungkin ini lebih kepada bagaimana cara memahami secara bahasa, secara kontekstualnya. Seringnya itu CCU-nya itu permohonan untuk melakukan perubahan, sedangkan adendum atau perubahan kontrak itu memang dokumen yang sudah tertulis dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak yang sudah diperbaharui atau sudah diperbaiki. Ini lebih disebut dengan adendum kontrak. Sedangkan CCU tadi permohonannya, ordernya perubahan kontrak itu dari penyedia jasa kepada pengguna jasa bahwa kami butuh penyesuaian dari kontrak tersebut. Nah, ini lebih sering disebut dengan CCO-nya. Sedangkan setelah dibahas segala sesuatu, baik dia dari segi volume, dari segi harga, semuanya sudah fix, dituangkan dalam adendum kontrak atau dalam perubahan kontrak. Tetapi ini juga eh, masih dalam tataran bagaimana memahami tata bahasanya. Ada nanti satu lagi yang disebut dengan amandemen. Kalau amandemen lebih kepada perubahan yang terjadi pada administrasinya. Mungkin demikian, Pak. Itu Pak Suherman ya. Coba minta dibunyikan belum merespon. Kalau menurut saya sih lebih CCO itu awalnya CCO dulu, baru dituangkannya di adendum. Kayaknya gitu ya Pak Samsunan ya. Ya, Jadi usulan CCO dulu baru ditindaklanjuti dengan adendumnya. Karena CCO nggak di adendum ya kayaknya nggak pas juga. Gimana Su? Ada tambahan Su? Terkait Iya, CCO sama adendum ini Su. ya, seperti Pak Kuswoyo order mie goreng. Order artinya permintaan ya, permintaan ya, perubahan kontrak itu bisa dilakukan oleh PPK dengan timnya atau dari penyedia. Ada dua sisi ya, itu dari ya. penyedia atau dari PPK. Hasil dari proses permintaan tadi, kesepakatan deal. Ya, dealnya itulah namanya addendum kontrak. Bahasa Indonesianya perubahan kontrak. Perubahan. Perubahan. Nah, Ya, oke. ya, lanjut lagi. Ini ada perubahan rekening pada DP apakah diizinkan? Diizinkan banget ya Pak Samsunan ya. Mau nggak Pak Samsunan aja yang jawab. Kalau ini saya nggak berani jawab, Pak, Tapi karena ada saya perubahan DPA ya. nggak Tapi masuk ke masa dalam ya, keuangan. ya Takut Pak menyalahi Putu, suhu nanti. masa DPA-nya berubah ya? Kayak nggak masuk akal gitu. Sudah jadi tender, sudah pekerjaan, kok DPA-nya berubah. Gimana nih Su? Ini yang pas suhu ini memang. Iya. Ya bisa aja Pak. Ini yang maksud adalah akun anggaran mungkin. Mungkin itu kan saya. Apa Oh, anggaran ya? Di akun anggarannya ya mengacu pada nomor belanja modal berapa. Ternyata keliru gitu ya. Ya dirubah hmm. aja. Ya di adendum kontraknya. Atau perubahan rekening yang dimaksud adalah rekening di banknya. Semula bank ini menjadi bank ini ya, boleh aja. Cuma kalau di bank Tapi ini jangan rekening di sampai. DPA kok. Oh ini DPA ya. Ya rekening akun Iya. DPA. Yang semula 52, oh itu keliru. Harusnya bangun gedung 53. Ya di adendum aja nggak apa-apa. Dirubah aja kontraknya. Semula rekening 52 menjadi rekening 53 gitu ya kan. Kalau gedung cocoknya kan 53, dia salah DPA-nya Ya sering 52. memang 52 ya kebanyakan ya memasukkan ke 52 tuh. Ya mungkin salah gitu kan, harusnya kalau Iya. gedung kan 53 ya misalkan gitu ya. Dirubah aja kalau memang benarnya bagaimana. Ini masalah Ya, pembebanan ya. saja. Iya, Yang penting uangnya ada kan. lebih ke ya lebih ke Ya, administratif ya Su ya. Jadi ya, ya. nggak mah.
melibatkan itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Muhammad Hasar. Ya, mau ke Pak Muhammad Hasar langsung bertanya aja Pak. Silakan Pak Muhammad Hasar bisa bergabung nggak? Halo. Ya, Ya, silakan halo. Pak. Ya, halo. Ini Pak, saya mau tanya terkait Dari mana Pak? dengan dari Sopeng, Pak, Sulawesi Oh ya, Selatan. silakan Pak. Ya. Saya mau terkait dengan adanya perubahan yang terjadi terkait dengan peralatan, Pak. Misalnya kan di analisa ya, misalnya mesin HPS-nya pakai eskavator, ternyata dalam pelaksanaan atau membutuhkan 5 item alat berat. Tapi dalam pelaksanaan bisa terjadi misalnya adalah hanya membutuhkan 4 alat berat ataupun merubah alat berat awalnya eskavator misalnya bisa diganti dengan loader. Apakah untuk pekerjaan apa harga satuan dilakukan perubahan terhadap hal tersebut atau tetap saja karena tetap hasilnya tetap. Yang kedua, bagaimana kondisinya bila dalam proses pengadaan itu menggunakan katalog terjadi perubahan peralatan seperti itu, bagaimana apa yang kita lakukan misalnya apakah terkait dengan perubahan kontrak ini ya? Ya, terima kasih Pak. Ya, moga Pak Samsunan langsung Pak Samsunan. Oke, nah baik untuk perubahan alat atau perubahan peralatan eh, dari dalam kontrak dengan kondisi real di lapangan, eh, kalau ini apa namanya di luar dari melalui katalog, kalau memang terjadi perubahan atau pergantian alat berat di lapangan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, tentu ini eh, seperti saya sebutkan tadi, personil saja bisa diganti, tetapi dengan spesifikasi atau dengan eh, kualifikasi yang sama, tentu alat berat juga bisa dilakukan perubahan, tetapi harganya juga perlu dilakukan negosiasi. Nah, pejabat penandatanganan kontrak perlu meminta pertimbangan dari tim ahli atau tim teknis terkait perubahan peralatan tersebut. Nah, ketika kontraknya pemilihan penyediaannya dilakukan melalui e-katalog, ya kalau dalam e-katalognya sudah ditentukan, tetapi memang kondisi real di lapangan tidak memungkinkan dengan menggunakan peralatan tersebut, tentu juga perlu dilakukan perubahan penggunaan peralatan dengan dilakukan negosiasi harga juga. Karena negosiasi ini juga menjadi dasar ketika penyusunan dokumen adendum kontrak yang seperti yang saya sebutkan dalam materi tadi. Nah, di sini perlu kehati-hatian pejabat penandatanganan kontrak dalam memenuhi permintaan eh, dari penyedia jasa, karena apapun yang diminta oleh penyedia jasa itu perlu pertimbangan dari tenaga ahli ataupun tim Gimana? teknis untuk Yang apa di yang dilakukan. yang di endorse, yang di endorse. Ah, Halo? ya ya. Ini pasar kayaknya lagi dengan yang lain ini. Ah, eh, mungkin yang paling penting adalah pejabat penandatanganan kontrak itu tetap melakukan negosiasi harga dan meminta pertimbangan teknis dari tenaga ahli yang dalam memutuskan terjadinya pergantian peralatan maupun personil di lapangan. Mungkin demikian, Pak. Gimana Pak Muhammad Hasar? Oh iya, oke Pak. Saya sudah tangkap. Saya lihat ini setiap perubahan intinya ini ada nego ya. Kalau ada perubahan-perubahan apapun mau kamu melalui katalog, lamsam maupun ini intinya di sana yang perlu diperkuat adalah kosong di negonya. Jadi mungkin titik hal-hal yang perlu dipersiapkan lah sama PPK dalam apabila terjadi perubahan apapun itu jenisnya. Kalau cukup yang saya tangkap lah dari di negosiasi itu yang banyak menentukan. Ya, terima kasih Pak. Oh, ya, jadi mungkin nggak melulu tentang nego Pak Samsunan ya.
Jadi perubahan kontrak itu kan tidak melulu itu merubah harga kan. Kalau untuk item Ya, pekerjaan baru jelas harus ada nego ya. kan. Tapi kalau tidak ada sih enggak. Mungkin gitu. Ada tambahan Su? Ya, ini perlu dipahami nih. Eh, Katalog. Biar aja gini, Pak Kuswoyo beli nasi goreng. Nasi goreng pakai kompor arang. Eh, Kompor arang. Dirubah sama kompor gas. Berubah nggak harganya? Satu bungkus. Eh, Masih utuh sih. Bukan itu itu. sama Pak. Nggak berubah harganya ketika berubah alatnya Iya. itu. Sama ketika ini kita berkontrak atau waktu tender lah. Waktu tender apakah penyedia itu menyampaikan harga alat? Enggak nyampaikan. Iya. Iya, Kecuali kalau betul. kendaraan di bawah 80%. Itu pun hanya untuk apa? Untuk apa? Menemukan kewajaran harga. Jadi harga alat tidak mengaruhi harga kontrak, Pak. Ya, ini oke. Kalau ini apa nggak dipahami nanti kita akan ribet dengan auditor ini nanti. Sama Pak Kuswoyo beli tadi nasi Belinya goreng tadi nasi goreng. satu bungkus. Satu Ini bungkus. belinya satu bungkus saja Pak. Agak pelit Pak Kuswoyo nih. Pakai kompornya dia lihat kompornya Pak gas. Ternyata waktu beli dirubah sama penjualnya pakai kompor arang. Berubah nggak harganya satu bungkus nasi bungkusnya Pak Kuswoyo tadi? Enggak kan? Enggak, Ya masih sama. utuh. Jadi ketika alat ini apakah alatnya nanti dia pakai eskavator ataukah pakai manual orang dan sebagainya, harganya sama nggak? Menurut saya sama harganya. Yang penting kamu sesuai volume, mutu, dan waktu nggak terlambat. Eh, ini kita buka nih. Apa, diskusi mengenai hal ini. Ya. Jadi yang penting dia merubah alat dan sebagainya, tenaga dan sebagainya, terlambat nggak? Apa volumenya memenuhi nggak outputnya? Volume, mutu, dan waktu. Tetapi kalau kita memahami ini perubahan alat, merubah harga dan sebagainya, oh berarti kita siap-siap diaudit nanti. Pak Kuswoyo harus bertanggung jawab itu nanti kalau diaudit nasi bungkusnya berapa? 10.000. Itu pakai arang 8.000 tuh harusnya dirubah. Ah, itu mungkin pendapat saya begitu ya. Saya tidak memutuskan. Silakan Ibu renung-renungi. Kalau ini nggak paham kita akan nanti ikut kendang namanya auditor nanti. Ya, Siap, siap. ya dipahami ya Pak Samsunan sama Pak Kuswoyo. Ya, 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 oke. Iya, sambil nunggu penanya yang lain. Jadi memang ah, kadang kadang justru yang jadi apa ya, PPK itu beberapa kali ada seperti ini, Pak Samsuna. Di tempat saya juga gitu. Ah, gampang nanti ini tender jalan dulu, ada apa-apa nanti CCO gampang. Ada perubahan ini CCO gampang. Tapi ya iya sih benar sih bisa di CCO sih, termasuk waktu kan juga mungkin juga di CCO. Nah, kadang ada yang nggak paham itu. Kalau perubahan itu pasti berubah harga. Ini mungkin mungkin tadi yang tuh sampaikan. Nah, perubahan itu kan addendum kontrak itu nggak melulu harus berubah harga kecuali memang ada item pekerjaan baru, pekerjaan baru diundang. Nah, ini kemarin di tempat saya ada gini tuh, Pak Samsunan. Ini kira-kira kalau menurut Pak Samsunan nantinya gimana? Jadi ada tender ini pekerjaan konstruksi pintu objek wisata, pintu masuk kawasan. Jadi kawasan wisata itu ada satu pantai panjang berapa kilo ya? Ada 3 kiloan lebih lah pantai itu. Jadi aksesnya dua, pintu masuk sama pintu yang di sebelah dekat PLTU. Yang jadi masalah gambar rencana itu ada di pintu existing, gambar rencana. Pas pada saat jalan ternyata geser. Existing ini ternyata bukan tanah Pemda. Existing ini tanah Pemda tapi di belakangnya tanah warga. Mau digeser yang full tanah Pemda. Dari PPK nanti gampang CCO berubah kontrak. Konsultan perencananya marah-marah nggak bisa Pak, lokasinya beda. Ini kira-kira gimana Pak Samson? Apakah CCO-nya di hasil perencananya atau CCO-nya dulunya di tahap pelaksanaan? Gimana Pak Samson? saya pernah mengalami hal yang sama. Sebenarnya kalau memang kita sudah tahu dari awal bahwa lokasinya itu tidak bukan di situ atau memang
peluang besarnya memang dipindah, ya dari awal memang harus direncanakan di tempat baru. Jangan, ya memang keseringan kita, ya udah nggak apa-apa, yang penting perencanaan dulu, nanti kita CCO. Sehingga ketika dilakukan pembangunannya, ini bangunan sekolah, awalnya perencanaan di titik A, kemudian geser cuma 10 meter. Begitu digeser 10 Ya, meter, ternyata di lokasi B itu sebagian tanahnya tanah keras, sebagian tanahnya lagi tanah rawa. Begitu dibangun, bangunannya patah. Nah, itu tidak dilakukan perubahan karena apa? Si pelaksananya itu tetap berpegang pada hasil perencanaan. Nggak apa-apa ini kita cuma mundur 10 meter, padahal itu berakibat fatal. Makanya dari awal kalau memang rencananya di tempat titik B, ya udah perencanaannya dari awal di titik B terus. Jangan di dalam pelaksanaan kita suka aja untuk nanti kita CCU, nanti kita CCU. Nah, sebenarnya dari awal kita, seorang perencana yang baik itu dia akan merencanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ketika kita merencanakan, ketika kita gagal dalam perencanaan, kita sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Nah, ketika sebuah konstruksi kita rencanakan di titik A, kemudian harus dibangun di titik B, eh, kalau memang dari awal kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Pada saat kita bangun, baru kita mulai CCU-nya. Tapi dari awal kita udah tahu di situ, ya udah si konsultan perencana sebaiknya merencanakan sesuai dengan titik lokasi yang akan dibangun. Nah, ini akan juga berefek kepada hasil atau produk dari seorang perencana. Ketika produk perencanaannya, CCU-nya lebih dari 90%, mana juga hasil perencanaannya. Orang akan mempertanyakan itu. Apalagi nanti masuk auditor, dia akan eh, m- melihat kenapa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kalau memang dari awal dia sudah tahu titiknya bukan di situ. Nah, ini yang 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 sering seperti Bapak sampaikan tadi. Ya udah nggak apa-apa, kita buat aja terus dulu, nanti kita CCU. betul. Jadi PPK itu kadang sering sering aja ya. Saya kadang pikir kok lucu juga ya. Andalannya CCO addendum kontrak. Betul. Perencana udah bilang, Mas ya kayak gini nggak bisa, Mas. Saya harus rencana lagi. Betul, tanahnya beda, luasannya beda, panjangnya beda, kontur tanahnya beda kan, antara existing dengan baru kan jelas beda. Lebih padat existing daripada yang baru kan, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Kurang 2 menit dari waktu yang tersedia. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, ada mau bertanya. Hmm. Lagi ini, jadi kasus kami ada dua, termasuk kemarin jembatan sama. Sudah diketahui, oh ini harga penyusunnya kayaknya nggak pas ini. Jembatan harusnya bentang 65, harga penyusunnya dia harga bentang 60, tapi di speknya masuknya harusnya itu untuk bentang 70. Ditanya, ah gampang. Saya cek aja. Jadi andalanya selalu saya udah nanti kontrak. Sebagai padahal penyedia untuk nawar itu kan dia mikir kalau pakai bentang 75 nanti 70 takutnya kelebihan, pakai bentang 60 nggak cukup kan gitu Pak Samsuna. Nah, itu dia yang berefeknya ke volume sebuah kegiatan, volume sebuah pekerjaan itu tidak hanya sekedar merubah angka. Nah, ketika kita mendesain eh, jembatan dengan bentang 70, tetapi dipakai nanti bentangnya 60, nanti akan over estimate dari segi perhitungan. Yang lebih parahnya lagi, direncanakan bentangnya 60, tiba-tiba dipakainya di bentang 70, cuma menambah eh, elemen dari rangka jembatan. Tidak bisa, tidak segampang itu karena harus dikalkulasi dan dianalisis ulang terhadap kekuatan jembatan tersebut. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nggak cuma sekedar menambah volume. Nah, ketika bentang baloknya 6 meter, tiba-tiba dibangunnya 7 meter. Oh, cuma nambah volumenya 1 meter. Enggak. Tapi kekuatan dan analisis strukturnya harus dihitung mulai dari nol lagi. Nah, ini yang perlu kita Nggak perhatikan. kepikiran Mungkin ya. demikian. Iya. Ya, Bapak Ibu, waktunya udah habis ini Pak Samsunan Pak. Eh, Demikian webinar kita, temanya tentang perubahan kontrak oleh Pak Samsunan. Sebelum diakhiri, mungkin Pak Samsunan mau menyampaikan closing statement Pak Samsunan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa rencanakanlah sesuatu itu dengan matang, dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak peluang untuk melakukan perubahan kontrak itu seminimal mungkin kita lakukan. Dan kalau bisa memang kita hindari, sehingga pemanfaatan baik dari segi material, sumber daya, waktu, dan mutu itu tetap akan terjamin. Karena ketika kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak hanya sekedar berdampak kepada waktu dan sumber daya, tetapi terhadap mutu juga akan berefek. Nah, dari itu, dari awal kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan eh, kita bisa menghindari dari perubahan-perubahan kontrak, walaupun perubahan kontrak itu sebuah keniscayaan yang selalu dituntut dalam pelaksanaannya. Mungkin demikian, Pak. Oke, terima kasih. Izin Su, nambahin Su. Ya, saya mencermati yang Pak Ketua sampaikan tadi. Ya, jadi harusnya hasil produk konsultan perencanaan itu harusnya direview dengan sebaik-baiknya sehingga tidak banyak perubahan nanti dalam pelaksanaan kontrak. Jangan nggak direview, oh, gampang lah nanti apa tadi ECO dan sebagainya ya, gitu. Harusnya direview sejak apa produk itu sebelum ditenderkan dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, ya kita ucapkan terima kasih pada Pak Samsunan dan Pak Kuspoyo. Ya, terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Ya, demikian Bapak Ibu peserta webinar kelas khusus Muji Santosa Trend and Consulting. Memang kita pada siang sore hari ini cukup menarik perubahan kontrak ya. Jadi perubahan kontrak memang haknya penyedia ya, haknya PPKI ya. Tapi kembali pakai PPK kalau ada permintaan dari penyedia ya jangan langsung main studio aja. Diskusikan dengan tim-tim yang ada, baik itu konsultan pengawas maupun tim teknisnya yang ada di situ supaya tidak salah langkah dan salah jalur yang berdebat nanti ditarik ke sana sini yang tentu ada konsekuensinya ya. Kalaupun tidak ada ya waktu kita terbuang sia-sia lah urusi yang tidak. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih untuk Suhu karena sudah diberi kesempatan untuk menemani Pak Samsunan. Terima kasih untuk kesempatan siang sore hari ini. Dan mohon maaf manakala ada kekurangan di sana sini. Lagi itu datangnya dari saya yang masih belajar juga. Webinar yang akan datang, saya lupa ini jadwalnya apa. Gimana Suhu? Jadi Bapak Ibu, webinar kita siang hari ini, terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya. Yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadir, link mumpung belum ditutup. Pengisian daftar hadir paling lambat 10 menit setelah webinar ini selesai ya, setelah webinar ditutup, baru tidak bisa diisi lagi. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.